Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Awas NIM 269. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Analisis Fire Safety, Failure dan Implementasi NFPA pada Data Center. Berdasarkan jurnal Impact of Flashover Fire Condition on Exposed Energies, Electrical Cord atau Cables, Fire Technology, Springer Inert Gas Injection System Standard and Non-Standard Suppression Testing Fire Safety Journal Elsevier. Pembuat Nafis Awas NIM 269 serta Mardotil Saprona Darojatan NIM 244. Lanjut ke slide pertama, yakni pendahuluan. Kebakaran di bidang informatika, data center dan server room beroperasi 24 jam penuh dengan konsumsi listrik tinggi dan ribuan kabel yang saling terhubung. Kondisi ini menciptakan risiko kebakaran yang nyata dan serius. Jika kebakaran terjadi, dampaknya tidak berhenti di kerusakan fisik saja, namun juga pada data yang bisa hilang. Sistem bisa lumpuh dan kerugian finansialnya bisa sangat besar. Standar NFPA yang digunakan yakni NFPA cakupan, NFPA 70 keselamatan sistem kelistrikan, NFPA 75 proteksi perangkat IT, NFPA 76 proteksi fasilitas telekomunikasi, NFPA 2001 sistem pemadaman clean agent. Masuk ke slide kedua, yakni rumusan masalah. Bagaimana kebakaran bisa terjadi pada infrastruktur IT seperti data center dan server room. Nomor 2, apa saja penyebab utama fire safety failure pada kabel listrik dan perangkat IT. Nomor 3, bagaimana proses penyebaran api pada kabel dan perangkat elektronik berlangsung. Nomor 4, bagaimana cara menangani kebakaran di server room tanpa merusak perangkat yang ada. Dan yang terakhir nomor 5, standar NFPA mana yang relevan untuk proteksi kebakaran di bidang informatika. Masuk ke case study yang pertama, yakni Impact of Flashover Fire Condition on Exposed Energies, Electrical Cores atau kabel, sumber Fire Technology Springer. Kabel dialiri arus melebihi kapasitas overload, pendinginan ruangan tidak optimal, penataan kabel terlalu padat, panas, sulit terlepas, tidak ada pemeriksaan instalasi listrik secara rutin. Timeline kejadian, tahap kondisi awal kabel mulai kepanasan, berkembang isolasi kabel, meleleh, kritis percikan listrik, muncul menyebabkan api merambat melalui jalur kabel, puncak flashover, semua material menyala sekaligus akhir server dan rack ikut terbakar. NFPA yang digunakan NFPA 70 dan NFPA 75. Analisis dan penanganan case study yang pertama, yakni kabel bukan sekedar penghambat listrik. Dalam kondisi yang salah, kabel menjadi alur penyebab api tercepat di data center, kombinasi beban listrik tinggi, pendinginan kurang, dan kabel yang tidak tertata rapi menciptakan kondisi ideal untuk flashover. Penanganan serta pencegahan pakai kabel fire resistant sesuai standar NFPA 70, terapkan kabel manajemen yang rapi, dan beri ruang siklus udara agar sensor suhu di jalur kabel dapat dipantau secara real time. Dan juga saat kebakaran, matikan suplai listrik utama segera agar APARC CO2-nya atau dry emission-nya tidak merusak. Masuk ke pasca kebakaran, asesmen kerusakan sebelum perangkat dinyalakan kembali, ganti semua kabel terdampak, audit ulang instalasi listrik. Masuk ke slide selanjutnya, yakni case study yang kedua, Inert Gas Injection System Standard and Non-Standard Suppression Testing. Judul slide, case study 2, sistem pemadam inert gas pada server room.
Server overheating karena pendinginan tidak memadai, konsleting pada komponen internal atau UPS, akumulasi debu yang menyebabkan panas berlebihan, lonjakan arus power yang tidak tertangani. Timeline kejadian, tahap kondisi awal suhu server room meningkat berkembang, server mengalami overheating kritis, percikan api dari komponen yang gagal. Deteksi smoke, detektor aktif, alarm berbunyi, respons sheet, gas dilepaskan ke ruangan pemadaman api padam. NFPA yang digunakan NFPA 2021, NFPA 75, serta NFPA 76. Masuk ke penanganan di case study 2. Jadi memilih metode pemadaman yang tepat untuk case study yang kedua, yakni kita mulai dari pencegahan sebelum kebakaran, pasang smoke detektor dan sensor panas di titik strategis, pastikan sistem pendinginan presisi bekerja optimal dan ada backup, bersihkan debu pada perangkat secara rutin, serta uji sistem inner gas suppression secara berkala. Saat kebakaran, evakuasi secara ruangan segera, kadar oksigen akan turun saat gas aktif, jangan masuk sebelum ruangan dinyatakan aman, serta dokumentasikan kejadian untuk audit dan klaim asuransi. Pasca kebakaran, ventilasi ruangan, periksa perangkat sebelum dinyalakan, kalibrasi ulang sistem suppression, serta evaluasi SOP dan melakukan simulasi darurat ulang. Masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari 2 jurnal yang dikaji, kebakaran di data center hampir selalu berakar dari masalah kelistrikan atau overheating. Kabel menjadi jalur penyebab api yang paling cepat, sementara penggunaan air sebagai pemadam justru memperparah kerusakan perangkat elektronik. Jadi sarannya adalah menggunakan kabel tahan api sesuai standar NFPA 70, monitoring suhu server dan kabel secara berkala, pasang client agent suppression system sebagai lapisan pelindung utama, lakukan audit keamanan kebakaran rutin mengacu pada standar NFPA. Ini referensi yang saya gunakan untuk PWT ini. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.